Bab 1310 Sistem Perencana Utama. Di luar reruntuhan medan perang kuno, pintu masuknya masih dikelilingi oleh para pembudidaya. Namun, ketika para penjaga dan hampir 100 murid dari klan petani ilahi berjalan keluar, seluruh area menjadi sunyi. Semua orang menatap kosong dan sedikit terkejut. Dia benar-benar keluar begitu cepat? Saat berikutnya, mereka melihat dua magang dari Divine Farmer Clan membawa tubuh tanpa kepala dari belakang. Seluruh area menjadi gempar. Apakah itu Yi Dan? Tuhanku! Ini benar-benar dia. Dia mengenakan pakaian yang sama sebelum dia masuk. GASP, dia benar-benar terbunuh di sana? Siapa yang begitu kejam hingga menghancurkan tengkoraknya dan bahkan tidak membiarkan mayatnya utuh? Tunggu sebentar, ada yang tidak beres. Yi Dan sudah mati, tetapi sebagian besar penjaga dan murid keluar tanpa cedera. Situasi mereka hampir sama dengan Yi Zong. Apakah mereka tidak ingin membalaskan dendam penguasa mereka? Banyak orang mulai membicarakan hal ini dengan kaget. Namun, anggota klan petani ilahi terlihat murung. Mereka mengabaikan para penonton dan mengarahkan pandangan mereka pada seorang lelaki tua, yang merupakan surgawi asli Taiyi dari klan petani ilahi. Pria tua itu menyipitkan matanya dan menatap tubuh Yi Dan. Kemudian dia menoleh ke penjaga. Para penjaga menggerakkan bibir mereka sedikit. Rupanya, mereka melaporkan situasinya kepada lelaki tua itu melalui komunikasi tanpa suara. Ekspresi lelaki tua itu berubah seketika. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia segera berdiri dan terbang ke langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia terbang langsung menuju kapal raksasa di langit. Penjaga dan murid-murid klan petani ilahi lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mengikutinya dengan cermat. Setelah beberapa detik, kapal raksasa itu mulai bergerak di langit. Kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke langit, yang menciptakan badai raksasa. Para penonton bingung dengan pemandangan ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, mereka tahu dari ekspresi anggota klan petani ilahi bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Apakah kamu baru saja melihatnya? Surgawi asli Taiyi sepertinya ketakutan. Aku juga melihatnya. Kupikir itu hanya ilusi. Mungkinkah makhluk mengerikan muncul di reruntuhan ini? Sepertinya masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Pikirkan baik-baik tentang yang terpilih yang pergi lebih awal. Ekspresi mereka sepertinya memiliki arti yang lebih dalam. Ngomong-ngomong, sebelum Ji Wuyun pergi, dia juga menyebutkan bahwa jika Yi Dan datang, dia harus memberitahunya untuk tidak masuk jika dia ingin hidup. Aku benar-benar tidak menyangka itu akan menjadi kenyataan. Ketika Yi Dan masuk dan keluar, dia menjadi mayat tanpa kepala. Sekarang orang-orang dari klan petani suci telah pergi, aku khawatir kita hanya bisa menunggu orang-orang Danau Giok keluar. Ya, apakah Yi Zong dibunuh oleh ayah Suke? Apa yang dialami Yi Dan di sana? Kerumunan mendiskusikan masalah ini tanpa henti, dan beberapa orang menebak dengan berani bahwa masih ada dewa di reruntuhan yang belum mati. Ada juga orang yang menduga bahwa ini adalah pergulatan internal di dalam klan petani ilahi, dan para jenius lainnya telah membuat jebakan untuk membunuh Yi Zong dan Yi Dan untuk memperebutkan posisi putra suci. Di luar kerumunan, seorang wanita tua dari Danau Giok, yang juga merupakan surgawi asli Taiyi yang datang ke sini bersama Suke, sedang duduk di futon dengan menyilangkan kaki dan matanya tertutup. Setelah mendengar kata-kata orang banyak, dia membuka matanya perlahan dan mengerutkan kening saat dia melihat ke kapal raksasa klan petani ilahi, yang telah berubah menjadi titik hitam di langit dan menghilang. Rupanya, dia juga terkejut dan bingung dengan tindakan Divine Farmer Clan. Setelah beberapa saat, keributan lain datang dari luar reruntuhan medan perang kuno. Lihat, bahkan anggota Jade Leik telah keluar. Ya Tuhan, sepertinya mereka tidak menderita korban. Tunggu sebentar, anjing itu, Duan Jiude, dan wanita dari Bliss Valley juga keluar. Lihat orang tua itu, sepertinya dia tidak berubah sama sekali. Dia masih sakit-sakitan dan baru mencapai tahap setengah langit. Apakah dia benar-benar yang membunuh Yi Zong? Kerumunan berseru kaget. Anggota Danau Giok, dipimpin oleh Bai Keiling, berjalan keluar dari reruntuhan bersama dengan Suke dan Duan Jiude. Seseorang langsung berteriak pada Suke, "Ayah Suke, apakah kamu benar-benar membunuh Yi Zong? Bagaimana Yi Dan mati?"
Seseorang bertanya pada Bai Keiling, perawan suci, apakah Danau Giok akan memulai perang dengan klan petani suci? Bisakah Anda memberitahu kami sebelumnya? Bai Keiling menggelengkan kepalanya sedikit dan mengabaikan pertanyaan itu. Ketika dia baru saja keluar, dia telah mendengar pesan dari wanita tua di tahap surgawi asli Taiyi menanyakan apa yang terjadi di reruntuhan. Bai Keiling membuka mulutnya sedikit dan memberitahu wanita tua itu semua yang ada di reruntuhan. Suke bersandar pada kruknya dengan senyum ramah di wajahnya. Dia berjalan keluar perlahan dengan bantuan Budfast. Setelah membunuh Yi Zong dan Yi Dan, Suke tidak menganggap itu membuang-buang waktunya. Sebaliknya, itu adalah perjalanan yang berharga. Selain menyelamatkan Ryu Jingning, dia juga bisa membunuh Yi Zong dan Yi Dan untuk melampiaskan amarahnya. Yang paling penting, dia telah menyempurnakan batang ungu emas Top Acting King dengan bantuan api ilahi. Kultivasinya juga telah mencapai tahap menengah dari tahap surgawi bumi dari puncak tahap surgawi manusia. Selain itu, dia telah memperoleh Shell Aperture ilahi dan seni gerakan tubuh. The Heavenly Will Secluded Escape Art cukup kuat. Ketika Suke bertarung dengan murid dari klan petani ilahi yang dibawa oleh Yi Dan, dia menggunakan gerakan tubuh semacam ini. Seolah-olah dia bisa memindahkan dirinya ke tempat lain. Bahkan para penjaga di puncak Golden Celestial Stage tidak bisa menangkap sosoknya. Dia membunuh beberapa murid dari klan petani ilahi di tahap surgawi bumi secara instan. Suke cukup puas dengan seni gerakan tubuh yang aneh dan cepat ini. Sekarang, tubuhnya telah menjadi Holy Physique. Tahap kultivasinya juga telah menyusul. Selain itu, dia memiliki dua seni sihir jiwa ilahi, seni melarikan diri dari kehendak surgawi dan seni melarikan diri dari kehendak surgawi. Akhirnya, dia memiliki batang ungu emas Raja Bertindak Tangguh, yang merupakan artefak surgawi tingkat tinggi. Jadi, Suke tidak berencana untuk tidak menonjolkan diri lagi. Di hadapan pertanyaan dan tatapan penonton, Suke tiba-tiba berhenti dan menatap Budfast. Budfast segera berteriak, "Diam! Kalian semua, diam! Ayah dari Brother Achilles ingin mengatakan sesuatu." Mendengar itu, para penonton berhenti bertanya dan menatap Suke. Suke berkata dengan senyum tipis sambil melirik ke arah penonton, "Kamu ingin tahu apakah aku membunuh Yi Zong atau tidak?" "Benar, aku membunuh mereka, termasuk Yi Dan." Suara mendesing. Kata-katanya menyebabkan kegemparan di antara para penonton lagi. Sebelumnya, mereka hanya menebak-nebak dan tidak berani mempercayainya. Namun, Suke mengakuinya di depan umum, yang mengubah pikiran mereka. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di tahap setengah surgawi membunuh Yi Zong dan Yi Dan, dua penguasa di tahap surgawi? Selain itu, para penjaga di puncak panggung surgawi emas tidak membalaskan dendam kedua penguasa. Sebaliknya, mereka pergi dengan mayat seperti anjing yang kalah. Semua ini terlalu sulit dipercaya dan tidak logis. "Mengapa kamu membunuh mereka?" Jawabannya cukup sederhana. Kali ini, Suke berbicara lagi dengan suara keras dan jelas. Senyum di wajahnya telah menghilang. Pertama, Ryu Jingning adalah wanita dari anakku, Suke. Yi Zong berani mengancamnya, yang berarti dia menyinggung perasaanku. Jadi, dia harus mati. Kedua, Yi Dan tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia ingin membalaskan dendam Yi Zong. Jadi, dia harus mati. Ketiga, yang juga merupakan poin terpenting, baik Yi Zong maupun Yi Dan tidak setampan aku. Kata-kata Suke membungkam para penonton lagi. Para penonton tidak bisa membantu tetapi menggerakkan bibir mereka. Dua alasan pertama cukup masuk akal. Tapi apa sih alasan ketiga? Yi Zong dan Yi Dan tidak setampan kamu? Jangan, orang tua, kamu sudah sangat tua. Bagaimana Anda masih bisa diasosiasikan dengan tampan? Intinya adalah, bahkan jika Yi Zong dan Yi Dan tidak setampan Anda, menurut Anda apakah mereka harus mati? Apakah menjadi jelek itu salah? Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Alasan utamanya adalah mereka semua menyadari satu hal. Orang tua ini jelas tidak berada di tahap setengah surgawi. Mempertimbangkan ekspresi surgawi asli Taiyi dan fakta bahwa dia pergi tanpa mengatakan apa-apa, semuanya memiliki ide yang menakutkan. Orang tua ini mungkin adalah surga emas dari surga yang merangkul segalanya atau
Raja Surgawi di atas surga emas dari surga yang merangkul segalanya. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Kali ini, Suke berbicara lagi. Kali ini, seluruh tempat itu sangat sunyi. Semua orang menatapnya dan bahkan menahan napas, tidak berani bernapas terlalu keras saat mereka mendengarkannya dengan serius. Suke mengangkat tangannya dan menunjuk ke timur sambil berkata dengan senyum tipis, "Saya pernah mendengar saya memiliki menantu perempuan bernama Jiang Hongyan, yang melakukan kultivasi di Akademi Istana Surga tanpa sadar. Jadi, tolong lewati pada pesan untukku. Dulu, aku bahkan menghancurkan Sekte Istana Surga. Sekarang, Akademi Istana Surga. Hah, tanganku gatal. Terkesiap." Tiba-tiba, seluruh area dipenuhi dengan terengah-engah. Semua pembudidaya yang dibubarkan, baik Keiling dari Danau Giok, dan wanita tua di surga asli Taiyi menatap Suke dengan ngeri. Tidak banyak orang yang tahu tentang Sekte Istana Surga. Namun, pada level mereka, bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang pendahulu Akademi Istana Surga? Di masa lalu, setelah era para dewa, era kemakmuran Kaisar Langit telah jatuh ke dalam periode akhir Dharma. Semua murid sekte paling kuat di benua surga, Sekte Istana Surga, telah meninggal dalam semalam. Semua sesepuh, kepala gedung, dan bahkan dekan telah menghilang tanpa jejak. Kemudian, seorang magang dari Akademi Istana Surga, yang telah diusir dari benua surga, mendirikan Akademi Istana Surga untuk memberi penghormatan dan memperingati Sekte Istana Surga. Tapi sekarang, lelaki tua ini mengatakan dia telah menghancurkan Sekte Istana Surga pada tahun-tahun itu? Apakah ini berarti dia adalah Kaisar Langit? Memikirkan hal ini, hati setiap orang bergetar hebat, dan mereka sangat terkejut. Budfest, Duan Jiude, dan orang-orang lainnya juga benar-benar tercengang. Mereka memandang Suke dengan tatapan kosong dengan satu kata tertulis di wajah mereka, "Saya yakin." Saya yakin? Bagaimana mungkin saya tidak yakin? Tidak ada yang bisa bertindak tangguh seperti dia dengan cara ini. Dia tidak hanya memprovokasi Akademi Istana Surga, tetapi dia juga mengatakan dia telah menghancurkan Sekte Istana Surga, yang cukup mengagumkan. Mo Junchen adalah satu-satunya yang tercengang dan bingung. Dia berdiri terpaku di tanah. Kapan Suke menghancurkan Sekte Istana Surga? Tidak, belum lagi Sekte Istana Surga. Bahkan ketika Akademi Istana Surga didirikan, orang ini belum lahir. Orang ini terlalu berani. Dia benar-benar berani mengatakan kata-kata seperti itu? Namun, Mo Junchen melihat ekspresi kaget para penonton. Dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Mengapa pemandangan ini terasa begitu akrab? Akhirnya, di bawah tatapan kaget para penonton, Suke melambaikan tangannya untuk memberitahu Bai Keiling bahwa sudah waktunya untuk kembali. Mereka terbang melintasi langit, mengambil perangkat teleportasi, dan tiba di Danau Giok setelah beberapa belokan. Dalam perjalanan, Suke memeriksa acting tough points-nya dan menemukan hampir 2 juta poin. Meskipun Suke telah menggunakan Act of King's Leg beberapa kali ketika dia bertarung di ruang ketuhanan, dia hampir mendapatkan kembali semua Act of King's Leg. Terutama ketika dia bertarung dengan Yi Dan, banyak magang di daerah ini ketakutan, yang membantu Suke mendapatkan banyak poin tangguh bertindak. Setelah dia keluar dari reruntuhan, kata-katanya menghasilkan ratusan ribu acting tough points. Banyak pembudidaya di daerah ini terkejut dengan kata-katanya. Bahkan surgawi asli Taiyi dari Danau Giok pun kagum pada Suke. Bahkan dalam perjalanan kembali ke Danau Giok, pengaruh kata-kata Suke masih menyebar. Poin tangguh aktingnya masih meningkat. Ini menyebabkan wajah Suke dipenuhi dengan senyuman. Tindakan bertingkah tangguh ini sangat berharga. Adapun apa konsekuensinya, itu masalah masa depan. Siapa yang peduli sekarang? Puluhan hari kemudian, mereka tiba di Danau Giok dengan mulus. Perlakuan yang dinikmati Suke juga berbeda. Meskipun Bai Keiling tidak mengatakan apa-apa, dia mengatur kamar yang lebih besar untuknya, yang jauh lebih luas dan mewah daripada kamar yang pernah dia tinggali sebelumnya. Rupanya, ruangan ini digunakan untuk menerima bidikan besar dari sekte besar lainnya. Sekarang, Suke memenuhi syarat untuk tinggal di kamar ini. Budfest dan Duan Jiude juga diberkati oleh Jade Lake. Danau Giok tidak peduli dengan masalah yang mereka buat sebelumnya. Juga, mereka diperlakukan dengan baik oleh Jade Lake. Danau Giok hampir siap sedia. Budfest dan Duan Jiude langsung menjadi sombong.
Setiap hari, mereka berjalan angkuh di sekitar Danau Giok dengan angkuh seolah-olah Danau Giok adalah wilayah mereka sendiri. Mo Junchen tidak bisa duduk diam lagi. Semakin dia memikirkannya akhir-akhir ini, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Sudah lama sejak mereka datang ke benua surga dari benua bumi. Namun, setiap kali Suke dan rekan satu timnya dalam pelarian, mereka hanya bisa bertahan dengan menipu orang lain. Mereka belum melihat satupun dari 1 juta anggota faksi yang telah dijanjikan. Lebih penting lagi, apa yang dikatakan Suke di luar reruntuhan medan perang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Memprovokasi Akademi Istana Surga dan disalahkan atas pembantaian Sekte Istana Surga akan menjadi masalah besar. Lagi pula, kejadian itu sangat aneh sampai sekarang tidak ada yang berani menyebutkannya dengan santai. Namun, ketika dia memikirkan identitas lain Suke, Mo Junchen menjadi tenang dengan enggan. Suke mengatakan dia adalah yang dipilih oleh surga dan memiliki buku surga Taiyi. Juga, mitra kultivasinya adalah Suan Yuan Wanrong, kepala gedung selatan Sekte Istana Surga. Sekarang, Suke berani bicara besar seperti ini. Mo Junchen mengira dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Kalau tidak, sebagai pemimpin fraksi, dia tidak akan melakukan hal konyol seperti itu. Malam itu, Budfest mengusulkan untuk mengadakan pesta hotpot, yang hanya bisa dia ikuti. Mo Junchen ingin menolak, namun, dia memiliki begitu banyak keraguan di dalam hatinya. Akhirnya, dia mengetuk pintu kamar Suke. Budfest, Duan Jiude, dan Ryu Jingning sudah berada di kamar Suke, menikmati hotpot dan mengobrol dengan riang. Setelah makan dan minum sepuasnya, Mo Junchen memandang Suke dengan ragu dan mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Pemimpin gengsu, apa maksudmu dengan apa yang kamu katakan di luar relik? Dia lebih cenderung percaya bahwa itu adalah rencana Suke. Lagi pula, di matanya, Suke adalah seorang jenius yang cerdas dan jahat. Suke tercengang, apa yang saya katakan di luar reruntuhan? Petik 2. Mata Mo Junchen membelalak. Dia bisa melihat bahwa Suke benar-benar telah melupakannya. Bocah cilik, bagaimana kamu bisa melupakan apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu menghancurkan Sekte Istana Surga dan memprovokasi Akademi Istana Surga? Budfest bersumpah sambil minum anggur. Rupanya, dia sedikit mabuk. Kemudian, Suke mengingatnya dan berkata dengan senyum tipis, oh, kalimat itu. Bukan apa-apa, aku hanya mengatakannya dengan santai. Wali Mo, tolong jangan menganggapnya serius. Sambil lalu, Mo Junchen hampir jatuh dari kursinya. Bagaimana hal semacam ini bisa dikatakan dengan santai? Ekspresinya segera menjadi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin fraksi Su, masalah ini sangat serius, dan Anda tidak bisa menganggapnya enteng. Jika kata-kata Anda tersebar, itu pasti akan berdampak besar. Jika memang ada makhluk di atas panggung Raja Langit, atau bahkan Kaisar Langit yang masih hidup, aku khawatir fraksi surga yang meledak akan berada dalam bahaya. Apa yang Anda takutkan? Budfest segera berdiri dan berteriak, Raja Langit atau Kaisar Langit apa? Jika mereka berani keluar, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Tepat sekali, fraksi surga yang meledak tidak kenal takut. Sebelumnya, kami ditekan kemanapun kami pergi. Sekarang, kami akhirnya bisa menjadi tangguh. Fraksi surga yang meledak luar biasa? Guru Budfest, tepuk tangan. Duan Jiude juga mengangkat anggurnya untuk mendukung kata-kata Budfest. Kakak Achilles, jangan khawatir. Budfest akan selalu bersamamu. Bersulang, Budfest juga mengambil pot anggurnya dan mendentingkan gelas dengan milik Duan Jiude. Kemudian, dia meminum anggur dalam sekali teguk, terlihat sangat keren dan tidak terkendali. Mo Junchen membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Ketukan. 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 Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dengan cemas. Seorang magang perempuan dari Danau Giok, yang berdiri di luar pintu, berkata dengan cemas, Penatua Su, berita buruk. Kata-katamu telah menyebar ke alam surgawi Ziwei. Dekan Akademi Istana Surga telah menanggapi secara langsung. Sepertinya dia marah. Apa? Orang-orang di ruangan itu terkejut dan saling memandang. Budfest segera membuka pintu dan berkata, melebarkan matanya, apa yang terjadi? Jelaskan.
Magang wanita menjawab dengan tergesa-gesa. Dekan Akademi Istana Surga mengatakan ada cerita tersembunyi di balik apa yang terjadi pada Sekte Istana Surga di masa lalu. Dia mengatakan Penatua Su tidak menghormati Sekte Istana Surga dengan menipu dunia. Dia ingin Penatua Su untuk membayar apa yang dia katakan. Dor! Suke menggebrak meja dan berdiri dari kursinya. Kemudian, dia berteriak, beraninya Dekan Akademi Istana Surga mengatakan hal seperti itu. Apakah dia benar-benar mengira aku penurut? Ayo pergi dan selesaikan perhitungan dengannya sekarang. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Ryu Jingning dan berjalan keluar ruangan. Budfest dan Duan Jiude melihat ada yang tidak beres. Mereka meletakkan hotpot di atas meja dan mengikuti Suke dengan Mo Junchen. Magang perempuan dari Jade Lake terkejut. Dia ada di sini untuk menyampaikan pesan atas nama Bai Keiling. Para pejabat senior Jade Lake juga membahas masalah ini. Namun, Suke meninggalkan Danau Giok bersama orang-orangnya dan berkata dia akan menyelesaikan perhitungan dengan Akademi Istana Surga. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia tidak berani menghentikannya. Dia hanya bisa melihat Suke dan orang-orangnya pergi. Ketika pejabat senior Jade Lake menyadari apa yang sedang terjadi, mereka tidak dapat menemukan Suke dan orang-orangnya. Namun, malam itu, Suke muncul di perbatasan alam surgawi Tianxiang, yang menyebabkan keributan. Dia berkata kepada dunia luar dengan cara yang benar, saya selalu bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan. Namun, saya tidak pernah mengatakan saya akan menghancurkan Sekte Istana Surga. Di sini, atas nama fraksi surga yang meledak, saya sangat mengutuk dan dengan serius protes mereka yang menyebarkan desas-desus. Saya harap Anda bisa berhenti menyebarkan desas-desus palsu. Jika Anda memiliki masalah, silakan cari Budfest. Petik 2. Dalam beberapa hari, kata-kata Suke telah menyebar ke seluruh alam surgawi Tianxiang dan kemudian ke alam surgawi Ziwei. Orang-orang yang telah memperhatikan masalah ini tercengang. Mereka mengira Kaisar Surgawi ini akan muncul. Siapa yang mengira itu hanya rumor? Sialan, bagaimana rumor konyol seperti itu bisa menyebar? Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat, di masa lalu, bahkan jika seseorang mengatakan sesuatu seperti itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimana bisa menyebar begitu cepat sehingga orang yang terlibat keluar untuk mengklarifikasi? Omong kosong, itu benar. Aku berada di luar reruntuhan medan perang di alam surgawi Tianxiang dan mendengarnya dengan telingaku sendiri dari ayah Suke. Aku tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Betulkah? Tentu saja itu benar. Kalau tidak, mengapa menurutmu itu begitu populer? Aku bukan satu-satunya saksi. Sialan, ini masalah besar. Akademi Istana Surga tidak akan melepaskannya dengan mudah. Omong kosong, ayah Suke dikutuk. Kurasa dia pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya berbicara omong kosong? Jika dia benar-benar kuat, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi jika tidak, mengapa dia harus menyombongkan diri seperti itu? Banyak orang membicarakan masalah ini di mana-mana. Kebanyakan orang juga memperhatikan tindakan Akademi Istana Surga. Mereka ingin tahu bagaimana mereka akan menyelesaikan akun dengan ayah Suke. Bagaimanapun, masalah ini berdampak besar. Dekan Akademi Istana Langit juga keluar untuk mengatakan bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya karena penjelasan dari ayah Suke. Namun, setelah beberapa hari, Budfest keluar untuk menanggapi sebelum Akademi Istana Surga mengatakan apapun. Responsnya sangat singkat. Dia hanya mengucapkan satu kata, FCK. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ayah Suke menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Lebih dari 10 hari kemudian, Budfest muncul di selatan Tianxiang Celestial Realm untuk pertama kalinya. Dia mengumpulkan banyak pembudidaya dan menjawab di depan umum, ini hanya rumor. Namun, saya juga seorang korban. Selain itu, saya telah keluar dari fraksi surga yang meledak. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat mencari Duan Jiude. Pada hari itu, Duan Jiude juga berteriak, omong kosong. Aku tidak pernah menjadi anggota fraksi surga yang meledak. Jangan sebarkan rumor. Namun, fraksi surga yang meledak memiliki wali yang sangat kuat bernama Mo Junchen. Jika kamu punya masalah, cari saja dia. Pria dan anjing itu menyalahkan Mo Junchen seolah-olah mereka sedang menendang bola.
Mo Junchen tiba-tiba berkemauan keras, dan dia segera berdiri dan berteriak, jutaan anggota fraksi surga yang meledak tidak kenal takut. Saya harap Akademi Istana Surga tidak membuat kesalahan. Ketika kata-kata ini keluar, sebagian besar orang di benua surga tercengang. Fraksi surga yang meledak memiliki 1 juta anggota? Siapa yang dia coba tipu? Namun, Mo Junchen masih cukup percaya diri. Di satu sisi, dia benar-benar percaya fraksi surga yang meledak memiliki jutaan anggota. Di sisi lain, dia tidak takut karena identitas khusus Suke, yang didukung oleh Kepala Gedung Selatan Sekte Istana Surga. Tapi tidak peduli berapa banyak masalah yang ditimbulkan oleh masalah ini, ujung tombak pada akhirnya akan diarahkan ke Suke. Dekan Akademi Istana Surga saat ini berdiri lagi dan berteriak, saya harap beberapa orang berani bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jika mereka bisa datang ke Akademi Istana Surga dan menjelaskan semuanya dengan jelas, mungkin kita bisa memberi mereka korek api, hukuman. Jika tidak, mereka harus menanggung konsekuensinya. Meski begitu, banyak orang melihat Akademi Istana Surga mengirimkan banyak magang, termasuk beberapa pembangkit tenaga listrik di tahap surgawi asli Taiyi. Kebanyakan dari mereka pergi ke alam surgawi Tianxiang. Jelas, mereka menargetkan Ayah Suke dan ingin menyelesaikan masalah dengannya. Beberapa hari kemudian, Suke muncul di alam surgawi Taiyin, yang berada di sebelah alam surgawi Tianxiang. Dia berteriak dengan benar, saya harap Akademi Istana Surga dapat tetap rasional dan tidak dibutakan oleh rumor. Saya dapat menjamin dengan integritas saya bahwa saya tidak pernah mengatakan saya telah menghancurkan Sekte Istana Surga. Kata-katanya terdengar sangat lemah dan pucat bagi para penonton. Banyak orang menertawakannya. Sekarang kamu tahu apa yang harus ditakuti. Mengapa kamu bertindak begitu lancang di masa lalu? Seseorang bahkan berdiri untuk menghadapi Suke dan menuduhnya, kamu bilang kamu tidak pernah mengatakan kamu telah menghancurkan Sekte Istana Surga. Lalu kamu mengatakan Akademi Istana Surga membuat tanganmu gatal. Bukankah kamu memprovokasi Akademi Istana Surga? Suke menjawab dengan wajah datar, kamu salah paham denganku. Pada saat itu, aku ingin mengatakan Akademi Istana Langit perkasa dan mendominasi. Namun, tiba-tiba ada nyamuk yang menggigit tanganku, yang membuat tanganku gatal. Jadi aku ingin untuk menggaruknya. Saya tidak menyangka Anda akan salah paham dengan saya. Para penonton terdiam. Mereka telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia bisa mengubah hitam menjadi putih dan kematian menjadi kenyataan. Dia sangat tak tahu malu. Kali ini, Akademi Istana Surga tidak repot-repot menjawabnya. Ketika Suke muncul di alam surgawi Taiyin, orang-orang yang dikirimnya mulai mengejarnya. Banyak pembudidaya memperhatikan keributan itu. Seperti kata pepatah, lidah yang longgar dapat menyebabkan masalah. Sekarang, apapun yang dikatakan Ayah Suke, dia akan membayar harga untuk apa yang dia katakan. Tapi sepertinya ada yang salah. Apa yang salah? Tidakkah menurutmu klan petani ilahi terlalu pendiam? Ayah Suke membunuh Yi Zong dan Yi Dan. Sekarang dia telah muncul di alam surgawi Taiyin. Tetapi klan petani ilahi tidak mengirim siapapun untuk membunuhnya. Mungkinkah mereka masih takut dengan kekuatan Ayah Suke? Sangat mungkin. Sepertinya sesuatu terjadi di reruntuhan medan perang. Kalau tidak, klan petani suci tidak akan begitu berhati-hati. Mungkin mereka juga ingin menggunakan Akademi Istana Surga untuk menguji kekuatan sebenarnya dari Ayah Suke. Sikap Jadeleik juga cukup aneh. Mereka belum mengungkapkan sikapnya. Semua orang sekali lagi membahas keraguan ini yang baru ditemukan setelah fakta. Namun, Suke, yang terlibat dalam hal ini, diam-diam muncul di alam surgawi Ziwei bersama Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya. Bocah cilik, ini trik yang bagus. Kami menipu mereka dengan membuat replika palsu di alam surgawi Taiyin, sementara kami melarikan diri jutaan mil jauhnya. Saudara Achilles, tolong pimpin jalan. Aman dan keren. Budfest memuji Suke dengan senyum tersanjung. Duan Jiude berkata dengan ekspresi aneh, aman? Meskipun trik ini bagus, mengapa kita datang ke Ziwei Celestial Realm? Jika kita tidak menanganinya dengan baik, kita mungkin langsung masuk ke perangkap. Berjalan tepat ke dalam jebakan? Itu tidak mungkin. Akademi Istana Surga ingin menyelesaikan akun dengan kita, kan?
Ayo serang terlebih dahulu dan hancurkan gudang harta karun mereka, kata Suke sambil tersenyum. Trik ini telah dicoba dan diuji. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda menemukan bahwa Anda tidak dapat mengalahkan lawan Anda? Itu sangat sederhana. Pertama, potong perbekalan musuh dan serang mereka dari samping. Mencuri rumah harta lagi? Aku bosan. Meskipun ada banyak hal baik di rumah harta, itu juga sangat berbahaya. Akademi Istana Langit bukanlah tempat yang bisa kamu masuki dengan mudah, kata Duan Jiude dengan cemberut. Budfest juga menganggukkan kepalanya. Rupanya, kedua orang ini telah mencoba trik ini dan gagal. Apa yang kamu takutkan? Mencuri rumah harta karun hanyalah langkah pertama. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menempati seluruh Akademi Istana Surga? Saat Suke mengatakan ini, senyum di wajahnya menjadi semakin jelas. Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya terkejut. Mencuri rumah harta bukanlah masalah besar. Tapi menduduki Akademi Istana Surga? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Jangan menatapku dengan mata ragu seperti itu. Jika aku mengatakan aku bisa melakukannya, aku pasti bisa melakukannya. Ayo pergi ke Akademi Istana Surga. Jika kali ini aku tidak menguliti mereka hidup-hidup, aku tidak akan menyebut Susi pengeksploitasi, bukan, maksudku Su Meili. Suke menyipitkan matanya dan melambaikan tangannya. Kemudian dia melangkah maju secara langsung. Dia tidak tahu bagaimana berurusan dengan sekte lain, tetapi dia punya beberapa ide untuk berurusan dengan Akademi Istana Surga.